Salah satu kisah cinta yang fenomenal di dunia juga adalah kisah cinta yang diunggah di media sosial kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ini kisah cinta seorang pria asal Melbourne, Australia, bernama Nick Vujicic dan istrinya Kenny. Ini dia kisah mereka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do you know this man, guys? He is Nick Vujicic. He has no arms, no legs and no worries. Some of us have everything yet we keep complaining. Being born without limbs hasn't stopped Australian Nick Vujicic achieving more than most people. The 32-year-old motivational speaker, who has tetraamelia syndrome that is characterized by the absence of arms and legs, welcomed his second child with wife Kenny. I stand before you without arms and legs, but my mind, my spirit, and my soul is complete. I lack nothing. I don't need arms and legs because I've been set free by the truth of the chains of fear, depression. How? Good question. Who are you and what do you want? Very, very important. Because if you don't know the truth of who you are, you will believe the lies of the world, what they say about you. And then you're going to start judging yourself for how you look, for how many friends you have. My parents always said, Nick, you're beautiful. Don't worry about arms and legs. You don't need arms and legs. People think that I need to receive more before I realize my potential. No. Until you are faithful with what you have, why should you be blessed with more? When you understand that art and you come into that skill and say, I'm not going to just focus on what I don't have. I'm going to do the best with what I have. Dream big, and never give up. Maybe you don't see anything in your life that's greater than the broken pieces that you see today. But you don't know what beautiful things can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance. I'm not going to get married. I'm not going to get a job. Who's going to want to employ me? Who's going to want to marry me? You know, I don't need to hold my wife's hand. I just need to hold her heart. Ya, kisah cinta Nick tadi menginspirasi banyak orang di dunia. Kekuatan cinta seperti itu juga diperlihatkan oleh pasangan yang nanti akan saya perkenalkan, yang 1,5 tahun lalu di media sosial menjadi viral kisah percintaan mereka. Untuk itu, mari kita sambut lebih dulu Reza Heriat Sumantri. Reza, terima kasih sudah mau hadir di acara Kick Andy. Ya, makasih. Ya, saya dulu kenal Reza hanya melalui media sosial dan foto-foto yang diunggah ya. Pernikahan yang luar biasa dan menginspirasi banyak orang waktu itu, Reza. Kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang, Reza? Sekarang 32. 32 tahun. Banyak orang yang juga khawatir, ada yang meragukan, selain tentu saja mendukung dan terinspirasi, tapi ada juga yang mempertanyakan, mungkinkah perkawinan itu akan langgeng? Kalau boleh tahu, masih langgeng sampai hari ini? Alhamdulillah. Masih langgeng. Tenang saya ya. Berarti kita bisa lanjutkan acara ini. Iya. Nah, waktu itu kabarnya
orang tua dan teman-teman agak keberatan ya, Reza memilih istri yang tidak sempurna secara fisik. Betul itu ya? Ya betul. Jadi sebenarnya ya nggak bisa disalahkan juga ya kalau untuk orang tua gitu ya. Apalagi pada saat itu jaraknya kita jauh, saya di Jogja, orang tua di Jakarta gitu. Oh, orang tua belum kenal, tapi Reza udah cerita. Nah, aku terpaksa harus cerita duluan gitu Iya. untuk minta izin pacaran waktu itu. Minta izin, aku mau pacaran, terus aku cerita kekurangannya pasangan aku gitu. Dan pada saat itu dari bapak saya langsung setuju. Yang penting kamu serius dan kamu benar-benar dijalanin dengan hati. Ya langsung sih waktu itu sama bapak langsung setuju gitu, langsung mendukung gitu. Cuma untuk ibu saya sendiri gimana ya? Mungkin karena saya anak laki-laki satu-satunya juga. Anak laki-laki satu-satunya. Ya. Oke, berat ini. Apalagi saya tuh belum pernah pacaran juga sebelumnya gitu. Karena kasusnya sama ini ya. kalau dari saya sendiri, saya memang nggak suka pacaran gitu. Jadi saya anggap itu pacaran itu hanya main-main aja gitu. Jadi kalau misalnya kita memang ingin serius gitu, harus sudah pemikirannya sampai pernikahan gitu. Jadi ya waktu itu saya telepon ibu saya, dan waktu itu saya cerita pasangan saya seperti apa kondisinya. Langsung nggak setuju gitu, nggak mendukung. Kaget lah orang tua ya. Ibu ya. Kaget gitu. Terus ya saya juga sempat dimarahin juga waktu itu. Dimarah-marahin gitu. Saya waktu itu sempat emosi juga ngelihat reaksi ibu saya seperti itu gitu. Jadi mungkin emang salah saya juga gitu ya. Atau cara penyampaiannya waktu itu juga ya. Memang nggak bagus juga. Saya rencananya itu pengennya ketemu langsung dengan orang tua saya dan menjelaskan secara baik-baik gitu. Itu setelah berapa lama pacaran atau berhubungan dengan calon istri waktu itu? Kurang lebih 2 bulan mungkin sekitar Setelah 2 bulan pacaran, gitu. baru Reza mau cerita ke orang tua. Enggak, di bawah 1 bulan kalau nggak salah. Oh, sebelum 1 bulan ya. Sebelum 1 bulan. Tapi waktu itu memang sudah berpikir bahwa ini bukan cuma sekedar pacaran, tapi hendak berlanjut kepada mahligai perkawinan. Iya. Terus berpikir baru seperti disampaikan. itu. Ya, saya sampaikan gitu. Nah, setelah ibunya Reza kelihatan keberatan, lalu apa yang Reza lakukan? Ya, bagaimana caranya saya harus bisa membujuk ibu saya untuk menerima gitu. Karena memang tidak salah gitu, memang apa yang saya lakukan ini benar gitu. Dalam hati saya memang ini yang terbaik untuk saya, dan saya melakukan hal yang benar. Saya juga ingin orang tua saya juga mengerti gitu, dan bisa menerima juga, toh pahalanya juga untuk mereka juga kan gitu. Ya itu, jadi selama seminggu saya dicuekin sama ibu saya gitu, dicuekin, masih ngambek, marah gitu. Saya juga minta maaf terus sama ibu saya gitu. Bahkan katanya ibu mencoba mencalonkan Reza dengan perempuan lain, gadis-gadis lain. Bahkan ada yang tawarin gadis-gadis model yang cantik-cantik begitu. Kenapa itu nggak tergoyahkan? Kalau saya sudah kelepek-kelepek gitu. Apa yang membuat Reza merasa enggak, aku tetap memilih calonku walaupun tidak sempurna sebagai perempuan? Iya, dari saya sendiri memang yang saya cari itu dari seseorang ya pasti hatinya yang pertama gitu. Kalau fisik kan ya itu bisa maksudnya bukan hal yang menurut saya itu abadi gitu. Kalau misalnya hatinya, jiwanya baik, tulus, ya insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Bukan hanya itu, kita semua saya sendiri ingin membuat diri saya lebih baik lagi dengan bagaimana caranya saya bisa seperti contohnya sama pasangan saya ini, saya lebih bersyukur. Apa yang waktu itu Reza lihat dari calon istri sehingga betul-betul yakin bahwa memang dia sempurna ya, Iya. hatinya dan seterusnya. Nah, siapa nama istri? Namanya Putri Herlina. Putri Herlina. Mari kita panggil langsung Putri Herlina.
Iya, yang dipanggil Putri Herlina, yang muncul siapa ini ya? Siapa ya? Siapa ini? Namanya Aliza. Alisa. Tepuk tangan dulu untuk Alisa. Alisa. Menarik, nanti kita akan cerita ya tentang bagaimana pertemuan, apa yang membuat Resa yakin bahwa Putri adalah belahan jiwa, ya, pendamping dan istri yang tepat untuk Resa. Dan bagaimana Putri menyambut cinta Resa, itu juga menarik. Tapi kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy.